Tidak mudah, karena memang untuk mendirikan Numat ini kan tidak hanya sekedar tempat. Kalau hanya sekedar tempat, kurang apa kantor Iya, MBC? iya, iya. Iya. Uang segitu itu dari mana, Pak? Kita pengen tahu supaya MBC lain mungkin bisa mengikuti. Ada dari tiga sumber pendanaan. Yang pertama itu adalah eh, giroh dari wakaf produktif. Diputuskan setelah ada beberapa tempat dimusyawarahkan, beliau langsung ada di sana. Di mana, Pak? Wah, di Pasar Gremeng, Pasar Salak Gremeng. Wah, setelah itu baru mulai kita ada perbincangan, termasuk dari tim PCNU hadir ke sini. Wah, cocok Pak Ujang nih. Pertimbangannya macam-macam, strategis dan sebagainya. Bagaimanapun juga apa yang dipunyai oleh NU dalam hal ini APC itu adalah merupakan aset yang dimiliki oleh keseluruhan keluarga besar NU. Oke. Jadi kelembagaan itu hanya sebagai upaya untuk mendinamisir kemudian mengelola. Tapi aset sepenuhnya itu adalah milik Jamiah NU itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi dalam acara Rawo, obrolan perdana para akan bersama NU Media Indonesia. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita berada di acara grand launching Numat 4 Salam Madura. Kita hari ini akan berbincang langsung dengan Ketua Tanfidia MBC dan para wakilnya kaitan bagaimana MBC Salam ini bisa membentuk Numat dalam waktu prosesnya berapa lama dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa menjadi inspirasi buat MBC lain untuk membentuk Numat yang berikutnya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama Ketua MBC Bapak Kiai Haji Ujang Syihabuddin SAG MSI. Ya. Kemudian ada Wakil Ketua Tanfidia bidang aset ada Pak Fuad Irwan Azari dan beliau Bapak Ridwan Anwari Wakil Ketua Tanfidia bidang ekonomi. Nah ini komplit hari ini kita berbincang langsung beliau ketiga kaitan dengan Numat. Sebenarnya kami mengucapkan selamat dan sukses ini. Iya. Terima kasih. Numat yang keempat di Kabupaten Magelang ini. Setelah sebelumnya ada Jumbo, Sawangan dan Borobudur. Ini Pak Yai mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya Numat Salam ini bisa membentuk Numat. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Kalau dipikir ini seperti mimpi, Mas. Wah. Seperti mimpi gini ya. Nah, karena mimpi, karena dengan kurun waktu yang sangat singkat gitu loh. Ya. Awalnya sungguhnya bermula dari adanya informasi dan tawaran gitu, program dari PCNU gitu, PCNU untuk berdirinya Numat di MBC. Nah, waktu itu kita mendapatkan tawaran, gimana Salam nih? Sebentar, karena waktu itu Salam kan baru aja habis pelantikan gitu kan. Tapi di sisi lain memang semangatnya semangat baru gitu loh, semangat baru. Kemudian setelah adanya tawaran itu, ya kita MBC koordinasi internal, baik jajaran Mutasyar, Surya dan Tanfizia. Bagaimana ini, apakah mau diambil pada kesempatan ini? Kemudian akhirnya Rois Surya jauh Bismillah, ayo kita ambil, siap melangkah. Ya, kemudian setelah itu baru kita respon MBC Salam siap menjadi Numat atau mendirikan Numat yang keempat. Setelah itu mulailah ada pergerakan. Pertama Itu berapa bulan yang lalu Pak? itu diperkirakan sekitar bulan Oktober ya, setelah hari santai Oktober November mulai ada perbincangan itu. Nah, kemudian dibentuklah tim yang terdiri dari jajaran Surya, Tanfizia dan lembaga, lebih-lebih adalah LPNU, Raja Salam. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ada tim, kemudian mulai merumuskan tahapan-tahapan
apa yang akan kita mulai sampai ke dataran teknis ya, termasuk yang paling besar adalah kait-kait dengan mencari tempat. Itu tidak mudah mencari tempat itu ya. Walaupun Salam ini ya di pinggir jalan raya Magelang Jogja ya. Iya. Tapi tidak mudah juga ya Pak ya. Tidak mudah karena memang untuk mendirikan Numat ini kan tidak hanya sekedar tempat. Kalau hanya sekedar tempat kurang apa kantor MWC? Iya. Ternyata Tapi kan MWC aja nggak lolos ini ya. iya, tidak tepat sehingga harus betul harus kondisikan. Maka alhamdulillah atas ikhtiar usaha istikharah Rois Surya diputuskan setelah ada beberapa tempat dimusyawarahkan, beliau langsung ada di sana. Di mana Pak? Wah, di Pasar Gremeng, Pasar Salak Gremeng. Wah, setelah itu baru mulai kita ada perbincangan, termasuk dari tim PCNU hadir ke sini. Wah, cocok Pak Ujang ini. Pertimbangannya macam-macam, strategi dan sebagainya. Baru setelah itu kita nembung dengan kepala desa, dan alhamdulillah kepala desa mengizinkan ya, termasuk ini semua ini. Berarti ini tempat satu-satunya yang dipilih. Apa? Tempat satu-satunya yang dipilih. Kemarin. Iya, ada 3 sebenarnya Ada 3 alternatif. opsi. Iya, di opsi. Tapi inilah yang dipilih dan mendapatkan dukungan semua. Karena kan dari PT sendiri kan ada kriteria khusus ya. Iya. Tidak langsung Tidak. diterima. Betul. Geng. Ya Allah Karim. Itu pertemuan ya sekitar dari Oktober sampai kemarin ya Pak. Iya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan berikutnya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya pertama buat tim, kemudian yang tim itu memutuskan tempat, kemudian untuk pencarian dana ya, bagaimana untuk mencari dana karena membangun ini tidak cukup sedikit. Ini bangun baru ini. Iya, ini sebenarnya lama kemudian dirombak total, Jadi baru sebenarnya kan gitu. Ini baru, ya, luar biasa. Ini setelah itu kemudian tahapan-tahapan sudah dikondisikan. Mungkin nanti yang lebih teknis ini yang kita tunjuk sebagai tim ya, koordinator tim terkait Numat ini Pak Gufron ya, mungkin lebih paham karena nanti yang akan mengawasi ini setelah itu. Ya, selanjutnya kita ke Pak Gufron ya. Iya. Ini Pak Gufron, ini ngomong-ngomong dana untuk bangun ini sendiri berapa Pak? Gedungnya sendiri. Kalau untuk modal yang Sarpras, tentunya kita yang utama adalah kantor, counter, tempat, sarana prasarana. Itu kalau kita total, yang pertama kita buat RAP itu 150 juta. Tapi khusus ternyata, untuk sarana prasarana? iya, sarana prasarana. Oke. Tapi ternyata membengkak hingga sekarang menjadi 240 juta. 240. Tapi semua sudah bangunan ready dengan, Oke. itu belum dengan gudang, tapi belum rak dan yang lain. Oh, belum termasuk. Belum termasuk. Yeah, Kalau hanya sama rak dan sebagainya berapa? kalau RA itu ikut KKI, yang manajemen juga kita bersinergi dengan. Oh, itu sudah ikut dengan manajemen ya? Ya, yang Masuk rak ya? RA-nya ikut manajemen. Berarti MBC menyediakan bangunannya? Bangunannya, ya bangunannya totalnya 240 juta. 250 juta. Ya, kalau isi yang di display barang dagangan itu ya, total dengan rak itu ya sama genset sama AC itu ya sekitar 400-an juta. Oh. Kemudian uang segitu itu dari mana Pak? Kita pengen tahu supaya MBC lain mungkin bisa mengikuti. Ada dari 3 sumber pendanaan. Yang pertama itu adalah giroh dari wakaf produktif, yaitu memaksimalkan para agnia juga para pengurus NU yang ada di Kecamatan Salam. Alhamdulillah les ikut infak wakaf produktif untuk Numat ini terkumpul 103 juta. 103 juta. Ya, dari sekian pengurus dan juga para donatur yang ada di Kecamatan Salam. Wakaf produktif sendiri itu seperti apa? Yang diberikan untuk fokus untuk pembangunan gedung. Untuk bangunan. Ya. Kemudian untuk sumber dana yang lain itu kita bersinergi karena kita sekarang punya lembaga lembaga keuangan yang ada di BNU. Ya. Nah, terus kita mencoba untuk mengembangkan lagi. Ini juga peran aktif dari
warga masyarakat NU yang terutama bergabung di koin. Nanti sebagian dari koin yang untuk ditasarufkan ekonomi pemberdayaan umat, nah nanti untuk ngangsur pengambilan pinjaman atau pembiayaan untuk sarana prasarana. Jadi totalnya 140 plus dengan 100 juta. Jadi habis total biaya untuk pembangunan itu sekitar 240 juta. Kemudian untuk isunya sendiri itu dananya dari mana itu? Dananya dari SMK yang di bawah kita, di bawah NU LP Ma'arif, itu 200 juta. 200 saham dari saham ya. Saham dari SMK. 250 juta. Sisanya dari PCNU. dari BNU itu ya? Ya, dari BNU. Jadi Salam sendiri modalnya sekitar 300 Ya, juta ya? lebih Pak. Lebih. Jadi 250 sama 240. 200. Ya, hampir 500 juta kita. Sampai 500 juta. Ya. Kendala yang dihadapi dalam proses ini apa? Ya, tentu ada suka dukanya karena waktunya yang sangat singkat. Dan kita harus terus strong untuk melakukan pembangunan. Tapi kita mengambil beberapa pengalaman dari saudara kita yang ada di MBC Serubung maupun di MBC Sawangan dan Borobudur. Itu rapat sampai berkali-kali. Kita cukup hanya ditarget rapat cukup maksimal 9 kali. Artinya 9 kali itu kan pertemuan itu harus benar-benar efektif dan betul-betul menghasilkan suatu kemufakatan, kesepakatan, sehingga 9 kali pertemuan itu harus sudah ready. Itu hanya baru kemarin malam pleno terakhir rapat 9 kali pertemuan. Dan alhamdulillah rapat terakhir itu juga rapat 95% jadi karena tinggal rolling door itu di gudang. Itu insya Allah sudah ready dan sekarang juga sudah kita launching gitu. Selanjutnya kita ngobrol dengan Mas Fuad ini. Mas Fuad ini dinamika menghadap pembentukan umat Salam sendiri bagaimana kaitannya dengan NU dan Banom yang lain? Jadi begini, bagaimanapun juga apa yang dipunyai oleh NU dalam hal ini APC itu adalah merupakan aset yang dimiliki oleh keseluruhan keluarga besar NU. Jadi kelembagaan itu hanya sebagai upaya untuk mendinamisir kemudian mengelola. Tapi aset sepenuhnya itu adalah milik Jamiah NU itu sendiri dan jamaah. Jadi lembaga-lembaga Banom itu semuanya mensupport adanya ini. Jadi bentuk-bentuk support itu ya dilakukan kaitan dengan pembentukan tim NU Umat ini yang melibatkan keseluruhan Banom dan lembaga. Jadi ini bentuk kolaborasi kerjasama dalam sebuah kelembagaan MBC di mana Banom dan lembaga itu menopang penuh. Jadi mensupport menopang penuh atas seluruh program yang dicanangkan oleh MBC NU Salam. Nah, itu bentuk keterlibatan lembaga ini juga sangat nyata ketika terlibat dalam seluruh proses. Jadi kita yang di MBC ini kan ya sudah dari sisi usia sudah demikian. Nah, ini karena bagaimanapun juga aset NU Umat ini merupakan aset yang harus dilanjutkan di kemudian hari. Jadi tidak hanya di periode ini. Jadi ini NU Umat ini kan bahasanya tinggalan untuk generasi yang akan datang. Jadi kedepannya termasuk dalam kaitan dengan pengelolaan NU Umat ini keberlanjutan dari teman-teman di Banom-Banom itu sangat diperlukan karena ketika kami lengser nanti ya otomatis mereka yang akan meneruskan termasuk mengelola aset yang ada ini. Jadi salah satu aset yang saat ini sangat produktif ya NU Umat ini. Beberapa aset yang sudah kita punyai memang cukup banyak. Satu diantaranya yang produktif itu saat ini dalam pengelolaan aset adalah sekolah-sekolah yang ada, terutama SMK. SMK ini luar biasa perkembangannya dan dalam konteks aset merupakan bagian dari keluarga besar NU. Dan memang mungkin anunya berbeda. Kalau dulu sekolah-sekolah itu tidak pernah berhubungan dengan NU, yang saat ini khusus SMK dan sekolah-sekolah itu sudah
langsung di bawah naungan pengelolaan NU itu sendiri. Jadi asetnya untuk NU MBC sudah luar biasa banyak. Baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Salah satu yang aset yang tidak bergerak ya berupa gedung yang ada itu. Jadi gedung sebenarnya bangunannya sudah sedemikian rupa, cuman ini kita mencoba bagaimana gedung itu juga menjadi aset yang produktif. Kemarin awalnya memang salah satu rencana NU Mat itu alokasinya di gedung itu, tetapi dengan beberapa dinamika yang ada akhirnya muncul di sini. Ya gedung itu pun harus kita kelola secara produktif di kemudian hari. Kemarin sempat untuk wedding juga ya MBC? Ya, sudah beberapa kali untuk wedding. Nah ini kan upaya-upaya kita bagaimana mengelola aset itu bisa lebih produktif lagi. Kaitan dengan SDM yang dipasang di sini itu bagaimana prosesnya? Ya, proses perekrutan SDM ini melalui proses yang sangat terbuka. Khususnya kita sharekan kepada grup-grup baik itu di Banom dan lembaga untuk bagaimana siapa yang keluarga besar NU itu yang memiliki kompetensi soal ini, kemudian mereka mendaftar dan sebagainya. Jadi ada proses-proses yang dilakukan. Ada 26 awal atau 27 peserta rekrutmen, tetapi pada akhirnya yang dipilih oleh pihak manajemen dengan berbagai macam pertimbangan, termasuk di dalamnya yang sangat berbeda adalah pertimbangan ke-NU-an mereka. Jadi dipertanyakan betul gitu loh. Jadi dipertanyakan betul. Jadi ketika ikut di sini ya berarti dia harus benar-benar punya jiwa ke-NU-an yang tinggi. Gitu. Jadi ambil kemarin hanya 7 orang. Kebutuhannya sendiri berapa? 7 orang. 7 orang ya? Baru ini 7 orang. Masih ada beberapa yang perlu kita pikirkan soal penjaga malam dan sebagainya. Jadi cleaning service kalau memungkinkan nanti. Tapi itu semua nanti akan dilibatkan, terutama kita prioritaskan yang salam, karena kita bagaimanapun juga dalam konteks pengelolaan SDM yang ada itu juga segala kisi-kisinya di manajemen. Jadi kita hanya bisa memasukkan orang-orang dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemudian mereka setelah direkrut itu ada training khusus apa? Ya, ada. Dari manajemen itu mengelola training. Jadi saya kurang paham betul berapa kali di training dalam konteks ini, tetapi pada akhirnya ya sekarang sudah seperti ini. Dan dari sisi pelayanan nanti kita pantau, karena pemilik NU Mat ini adalah kelembagaan itu sendiri. Jadi kita sebagai supervisor, ya sebagai supervisor yang mengawal terus, kurang bagaimana ya nanti kita gitu. Jadi manajemen itu pun ya masih dalam kata perintah dari MBC. Ya, saya kira itu, Mas. Terakhir Pak, ini nanti gantian, harapan ke depan untuk Numat sendiri. Ya, harapan kami untuk setelah dibukanya atau di launchingnya NU Mat ini, karena merupakan aset, 2 aset yang dalam tanda petik bisa menghasilkan uang, ini ya bagaimanapun juga kedepannya terus berkembang. Perkembangan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sehingga upayanya nanti seluruh saldo, laba dan sebagainya itu kembali ke organisasi. Jadi harapannya dari pihak MBC, saya kira bagaimana nanti laba dan sebagainya itu bisa menopang organisasi. Jadi yang selama ini organisasi meminta dan sebagainya, upayanya nanti seluruh operasional organisasi di tingkatan MBC itu bisa dibiayai oleh adanya NU Mat ini. Dari Pak Gufron sendiri, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada warga Nahdliyin di Salam? Kepada warga Nahdliyin, khususnya Kecamatan Salam, mari berbelanja di Numat Kecamatan Salam yang sudah ada di lokasi Gremeng, tepatnya di area Pasar Salak. Insya Allah lebih murah dan berkah, karena kami bisa bermitra dengan beberapa toko retail yang ada di ranting-ranting, di dusun-dusun, anak ranting, supaya ikut bergabung, bermitra di kami, belanja di tempat kami, yang insya Allah harganya lebih bisa murah dan nanti bisa dijual lagi. Ini juga bagian dari pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Saya kira harapan kami juga sama, kita bisa memberikan kemanfaatan untuk ekonomi umat dan masyarakat, khususnya warga Nahdliyin, dan juga bisa memberikan income di MBCNU, supaya MBCNU
selalu punya income untuk kegiatan program-program organisasi yang akan datang jauh lebih bagus, lebih dinamis, dan tentunya lebih bisa tercover dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan. Kalau untuk program produk-produk dari lokal UMKM bisa masuk? Bisa. Kita menginisiasi adanya Numat ini bagian dari mengakomodir UKM yang ada di grassroots, yang ada di ranting, di anak ranting, khususnya warga Nahdliyin yang punya semacam home industri, UKM, usaha kecil menengah, atau sebuah usaha perlengkapan semacam pernak-pernik itu bisa nanti bisa dipajang atau bisa dipasarkan di sini menjadi produk, jadi lokal wisdom, kearifan lokal dari warga Kecamatan Salam, terutama MBC Kecamatan Salam. Yeah. Oke. Jadi produk-produk UMKM di wilayah Salam bisa masuk di Numat ya. Jadi nanti mungkin ada kurasi dan sebagainya. Jadi mungkin bisa disiapkan produk-produk teman-teman semua. Oke. Kemudian dari Pak Ujang, mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada warga nanti, monggo. Ya, baik, di awal-awal abad kedua Nahdlatul Ulama ini, jadi sekarang ada paradigma baru di dalam model berkhidmah kepada NU, yaitu dengan adanya pemberdayaan ekonomi jamiah kembali ke jamaah. Wujudnya sangat macam-macam, salah satu dengan adanya Numat. Ya, ini menjadi program dari PBNU dalam rangka upaya NU hadir di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama dengan berbagai inovasinya, sehingga warga NU yang sekian konon dia sekian menguasai gitu kan, itu bisa merasakan manfaat kehadiran Nahdlatul Ulama. Jadi tidak hanya sekedar kumpul datang ngaji, tidak aja itu aja. Sekarang bagaimana ngaji pun juga ada pergeseran nilai, ngaji ekonomi, ya gitu kan. Ini sangat menarik, maka insya Allah dengan adanya Numat ini jadi Salam nanti akan lebih dekat ke warga NU, karena warga NU merasakan manfaatnya kehadiran Numat ini, karena berkaitan dengan kebutuhan keseharian, mereka membutuhkan layanan layanan konsumtif. Kita siapkan ke depan akan lebih kita elegan sampai ranting-ranting. Mungkin ada namanya warung NU di ranting-ranting yang di situ tidak ada warung. Kita mungkin warung bisa ranting bisa menyiapkan tempat, kemudian kita supply barang-barangnya Mitra dari Numat sini. mungkin ya? Iya, mitra di level ranting. Karena betul. tidak mungkin mereka datang ke sini yang jauh. Ya. Jadi kita fasilitasi. Okay. Saya kira itu. Terima kasih MBC Salam dan seluruh pengurusnya atas obrolan kita hari ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat buat kami dan mungkin penonton di rumah. Dan sekali lagi, Numat ini tidak untuk mematikan warung-warung yang sudah ada. Justru nanti warung-warung itu nanti bisa bermitra, dan produk-produk UMKM dari teman-teman di Salam dan bahkan mungkin sekabupaten Magelang bisa bermitra, karena nanti ada kurasi juga dari Numat itu sendiri. Cukup sekian obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di obrolan Serawung berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silakan, kita harus ngobrol dengan siapa, tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.